Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat netizen Iwan dan Watwila dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Umi. Mungkin teman-teman yang barusan ngikutin Umi ya di roomnya pendeta Oberto. Aduh, dia itu pendeta yang tiap hari nantang-nantangin Umi ya. Padahal Umi males gitu loh ya. Karena Umi udah tahu kualitasnya dia seperti apa. Tapi tadi dia beberapa kali nantang-nantangin lah supaya Umi masuk di sana. Tapi ternyata apa? Di sana kita dibatasi hanya untuk bertanya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau barusan di-kick, iya di-kick beberapa kali, 2 kali ya Umi di-kick. Karena apa? Sengaja Umi masuk di sana supaya dia kapok. Ya, supaya dia kapok begitu. Jadi dia itu tidak tahu apa-apa sebetulnya, teman-teman. Umi sering debat sama dia, dia suka emosi kalau di room orang. Nah, makanya Umi mau balas dia seperti itu. Jadi tadi pada saat dia menyampaikan narasi-narasinya pun yang Umi terima, dia itu nihil ya, tentang ilmu di mana Yesus mengatakan Paulus diutus jadi rasul, sedangkan Paulus datang setelah Yesus mati. Betul ya. Jadi tidak ada satu ayat pun teman-teman ya di dalam Bible Paulus disebut rasul itu 25 kali ya. 23 kali secara implisit artinya dia sendiri yang ngaku-ngaku ya. Kemudian 2 kali secara eksplisit yang menyebutkan pun Lukas. Sekarang kita harus tahu teman-teman, siapa itu Lukas. Lukas ini bukan murid Yesus yang pertama ya. Lukas ini seorang goyim. Lukas ini seorang Antioquia, dan Lukas ini menjadi Kristen ya, menjadi Kristen ini pada misi Paulus yang kedua, bukan misi Paulus yang pertama di Antioquia, tapi misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi room si Uni tidak lanjut mengujatnya. Ya, tenang aja lah ya itu ya. Kak Mulyani, waalaikumsalam. Yang mengikuti host Kak Rian, terima kasih Bang Rian. Oke, kita lanjut. Jadi tadi dia udah panik sendiri. Masalahnya apa? Dia tidak menguasai sama sekali, lari ke Yesaya. Di mana Yesaya menubuatkan tentang ketuhanan Yesus. Jangankan Yesaya PL mana atau kitab Tanak mana yang menubuatkan tentang ketuhanan Yesus. Mereka terlalu memaksakan. Yesaya 4:3 berbicara bahwa itu untuk Yesus. Padahal sebelum kita berbicara ke Yesaya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, jangan dulu jauh-jauh. Kita buka dulu kitab Nabi Yesaya itu di halaman pertama, pasal pertama, ayat pertama itu adalah tentang penglihatan Nabi Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem, bukan pada masanya Yesus, tetapi pada masanya Raja Hizkia, Yotam, Ahaz, dan Uzia. Ya, jadi keempat nabi ini pada masanya 4 nabi ini. Nah, berbicara Yesus nanti 7,5 abad kemudian. Nah, iya, Pak Pendetanya ngomel-ngomel terus. Ya kayak begitulah. Kalau orang udah panik ya, udah panik seperti itu, apalagi dia seorang pendeta, dia akan malu kalau sampai terbuka ketidaktahuannya, ya kan? Makanya sombong terhadap orang sombong itu adalah sedekah. Umi tadi sudah sedekah. Dia mengatakan, oh saya lebih paham. Dia kan sombong, ya kan? Saya lebih pintar. Pada saat Umi mengatakan saya lebih pintar dengan Bible kamu, itu artinya Umi sedang bersedekah, karena dia udah sombong bahwa dia mengatakan saya jauh lebih berpengalaman. Pengalaman tidak akan menjamin kalau pengalaman itu hanya sebatas doktrin, hanya sebatas pemaksaan. Tapi Umi berbicara berdasarkan dalil ya. Dia tadi berbicara, Umi jangan potong-potong, jangan memutilasi ayat. Padahal yang kita lihat justru dia yang memutilasi ayat. Kalau misalkan Umi tantang dia, ayo baca Yohanes 17, berani tidak? Karena yang mereka berani baca Yohanes itu 1, 2, 3 sampai 26 tidak akan berani. Hancur lebur keimanan mereka. Karena di dalam Yohanes 17 ya, itu 26 ayat menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan, ya. Hanyalah pelaku pengerja apa yang menjadi tugas daripada Allah. Jadi kayak begitu, mereka tidak akan berani teman-teman kalau misalkan berbicara baik-baik. Makanya kenapa dia sudah belum apa-apa nih, udah pasang pagar.
membatasi. Jadi bicara jangan banyak-banyak, kalau enggak saya turunkan. Udah pakai ancaman, ya kan? Sebetulnya selama tidak menghujat ya lanjutkan. Iya, tadi nggak nyambung sama sekali teman-teman, ya nggak nyambung. Pada saat apalagi belum lagi kita bicara ke gereja, ke tema yang dia buat sendiri, bisa makin berantakan nanti narasi-narasinya dia. Kan? Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan naik. Kalau yang mau bertanya teman-teman Kristen boleh, semua itu tidak menghujat silakan, akan Umi jawab. Apalagi tadi tentang apa yang disampaikan pendeta itu. Assalamualaikum cepotan. Waalaikumsalam. Ya Bang Suki, ada yang mau disampaikan dari tadi? Hanya sebentar saja Umi di tempat pendeta itu, karena belum apa-apa pendeta itu udah nangis-nangis ya, udah kelihatan dari mimik rupanya itu, mimik wajahnya itu udah kelihatan panik ya, nggak tenang lagi gitu loh ya, karena mungkin dia ada rasa paniknya bukan karena takut dengan Umi, tapi takut di bawah banyak jemaatnya. Pada saat dibongkar ketidaktahuannya, maka dia akan, orang-orang akan berpikir kok pendeta gua kayak begini ya, kayak begitu. Silakan Bang Suki. Nggak lihat, baru naik nih, baru nonton Umi. Baru nonton. Iya tadi itu sebetulnya Umi dari sore tuh ditantangin sama pendeta Oberto itu. Umi pikir gini ya, dia tidak menaikkan yang lain head to head seperti pada saat Umi debat dengan Pastor Joshua Teu. Dia kunci room berdebat di situ, tapi enggak, ini seolah-olah di sana Umi didoktrin hanya untuk bertanya saja. Kalaupun memberikan jawaban tidak boleh ngebantah seperti itu. Kalau ngebantah saya turunin kamu, kan seolah-olah seperti itu. Nah, ini Umi kenapa tadi langsung ke poinnya aja, Umi langsung serang dia, maksudnya serang di sini Umi langsung bantah apa yang menjadi statementnya, karena Umi yakin ini orang tidak akan pernah mau dibantah, karena dia host, dia akan dengan gampang menurunkan Umi. Makanya Umi langsung ke poinnya, apa yang dia katakan, Yesus Maha Kuasa ya, dia mengatakan Yesus Maha Kuasa. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-30 dan 31 Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri, penghakimanku adil karena aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Ayat 31-nya, jika kesaksianku atas diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Ini kata Bible-nya. Dia mengatakan Yesus itu sama ya, setara dengan Allah. Yesus itu sama dengan Allah. Makanya lari lagi ke kitab Kejadian, lari lagi ke kitabnya orang-orang Yahudi tentang penciptaan manusia. Dia mengatakan bahwa Yesus itu menciptakan manusia. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Lalu diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah ini pendeta macam apa kayak begini, malu-maluin ya kan? Bukan lagi aja. Bukan. Jadi pendeta macam apa seperti itu teman-teman, kalau dia dengan kitabnya sendiri tidak paham. Lalu pada saat Umi menjelaskan, pendeta itu mengatakan apa? Kamu tidak paham dengan Bible kamu. Loh, Umi sangat memahami kalau Bapak itu ya lari daripada Bible ya. Dari tadi kalau teman-teman simak apa yang disampaikan, perkataan Paulus, Umi minta di mana Paulus diangkat sebagai rasul oleh Yesus, satu ayat saja nggak bisa, lari lagi ke Filipi, lari lagi ke Yesus mengutus Roh Kudus. Bagaimana Yesus mengutus Roh Kudus? Sementara di dalam ajaran Tritunggal, ya, di sana ada yang namanya perisai Trinitas 3, itu menunjukkan kesetaraan. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Gabriel dan Pendeta Oberto menyatakan bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus. Padahal katanya dua-duanya Allah nih. Allah akan mengutus Allah. Bagaimana coba teman-teman? Nah jadi teman-teman kalau misalkan masuk ke room-room seperti itu ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu, apa ya, terutama teman-teman yang misalkan baru bergabung di room-room seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah.
Pendeta Oberto ternyata nihil, nol besar, tidak ada ilmunya dalam soal Bible. Ya, seperti itu. Dua kali Umi dikik. Oberto yang suka dia kalau di room Muslim, dia kalau ini galak gitu ya. Dia kalau debat di room Muslim galak, teman-teman. Oke, Umi undang teman-teman deh yang mau tanya-tanya, nggak apa-apa mau tanya-tanya soal Mi saya mau, waktu saya debat ada pernyataan seperti ini dari Otan, gimana Mi cara jawabnya, silakan teman-teman. Kita di sini sharing ya. Buat yang Kristen juga boleh, teman-teman Kristen bayar perpuluhan kepada pendeta. Apa yang didapatkan ilmunya? Contohnya tadi Pak Oberto, umpamanya ada jemaat Pak Oberto. Setiap bulan mereka bayar perpuluhan. Apa ilmu yang didapat dari Pak Oberto? Coba bayangkan. Pendetanya saja semacam begitu. Jangan. Nah kayak begitu. Hah? Oh, perkontang. Amin Bang Han, terima kasih. Umi kalau Juma bilang wudhu sama dengan baptis. Nah ini yang menyatakan tidak benar itu yang tidak ada ilmu. Coba baca. Ya, Umi akan sampaikan ya sama teman-teman. Bang Zuba mengatakan kalau umat Islam justru baptis itu sehari 5 kali, minimal sehari 5 kali. 5 kali. Kalau ada yang menyalahkan suruh belajar lagi. Ya, sekarang kita harus tahu apa arti daripada wudhu dan apa arti daripada baptis ya. Umi akan bukakan. Tadi di roomnya si Yuni itu ya. Yuni tadi ngeributin, iya. Yuni, parah tuh Yuni tuh. Biarkan saja kalau si Yuni nggak usah di ini ya. Dia kalau dia pintar, dia akan tahu bagaimana apa yang Allah sampaikan. Bahwasanya pada saat dia ya ada umat Islam yang duduk satu majelis ya, dan bahkan bermesra dengan mereka, itu adalah bagian daripada mereka. Makanya buat Umi, walaupun dia tidak murtad, Yuni sudah bagian daripada kafir. Nggak terima, silakan baca ayat Al-Quran. Jadi di dalam apa kekristenan juga ada ya yang dimaksud dengan wudhu itu apa. Oke, kita lihat ya. Dan ayat-ayatnya banyak ya, dan ayat-ayatnya banyak. Kalau di dalam bahasa Yahudi yang namanya wudhu itu disebut dengan netiladaim, di mana Yesus pada saat akan masuk ke dalam Betullah atau ke dalam bait Allah, beliau melakukan netiladaim, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka. Itulah yang dikatakan bersuci atau wudhu. Nah sekarang saya mau tanya, yang disebut dengan baptis apa sama teman-teman Kristen? Coba. Kalau baptis itu cebok sekali. Ya jadi teman-teman coba ya. Dilihat, baptis ini adalah pensucian diri. Wudhu, lalu wudhu apa? Wudhu juga pensucian diri. Umat Kristen baptis hanya 1 kali. Ya, umat Islam wudhu itu minimal 5 kali 1 hari. Sama-sama pensucian diri. Ya, jadi harus tahu dulu istilahnya, istilah baptis itu apa, istilah netiladaim apa, istilah wudhu itu apa, sama itu. Bang, bentar Bang, ini aku lagi ini Bang, atau Abang lagi ini? Aku lagi ini dulu, lagi edukasi atau narasi dulu. Jangan dulu ini, bentar. Baptis sebetulnya bukan ajaran Yesus. Yesus sendiri baptis bukan ajaran Yesus. Yesus itu bukan Kristen, ya. Makanya kenapa diambilnya itu adalah dari ayat insersi yang dulunya disebut dengan Johannine koma,
ya. Johanin koma itu adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8, ya. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga ditambahkan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus katanya, ya. Ya, seperti itu. Kemudian ditambah lagi di Matius 28. Ini yang amanat agung. Amanat agung ini diambil juga dari ayat insersi, ya. Kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana ada seperti itu, ya. Di dalam Johanin koma 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu bukanlah tulisan Yohanes, apalagi perkataan Yesus tentang di dalam Johanin koma itu bukan perkataan Yesus, tapi itu adalah sebuah kritik teks yang ditulis oleh seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian, ya. Si Priscillian ini melakukan kritik teks terhadap Bible, tetapi karena si pengedit Bible ini menganggap, oh ini ayat ini bagus nih kalau dijadikan sandaran sebagai konsep ketuhanan Yesus, maka dimasukkanlah oleh pengedit Injil, ya. Padahal sebetulnya si Priscillian ini menulis sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, tidak pakai di dalam sorga, yaitu ruh, air, dan darah, bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan begitu pun apa yang ada di dalam Matius, baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan pembaptisan, ya. Yesus justru melakukan apa? Seperti halnya orang berwudu, ya. Yesus melakukan netilaim. Kita lihat, ya. Yesus berwudu, ya, ayatnya ada. Dan teman-teman perlu tahu, ya, Yesus nih atau Yesua waktu dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanan atau oleh Yohanes sang pembaptis, ya, itu cara-caranya tidak seperti apa yang dilakukan umat Kristen sekarang. Jadi Yesus 7 kali turun ke Sungai Jordan. Yesusnya yang turun ke Sungai Jordan, mencelupkan diri ke Sungai Jordan, tidak seperti sekarang. Baptis banyak yang celaka pada saat dibaptis, apalagi bayi banyak yang celaka. Tidak seperti yang sekarang. Jadi teman-teman bisa dibaca historikalnya bagaimana cara pembaptisan Yesus. Oke, kita ini dulu, ya. Kita satu-satu dulu cara pembaptisan Yesus. Oke, kita ini dulu, ya. Jadi sebelum Yohanes Pembaptis tidak ada sakramen yang namanya sakramen pembaptisan, dan sebelum kedatangan Yesus, ya, Yohanes hanya membaptis dengan air, ya, seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes bahwa setelah Yesus orang akan dibaptis seperti itu. Kita lihat bagaimana cara Yesus dibaptis. Yesus dibaptis tidak seperti orang-orang Kristen saat ini. Jadi terlalu banyak ininya, ya, karena Yesus ini bukan seorang Kristen, dia seorang Yahudi. Bahkan pada saat Yesus akan akan beribadah ke dalam sinagog atau ke dalam Betula, apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan netilaim. Yesus membasuh tangannya, membasuh kakinya, ya. Seperti itu, membasuh mukanya, kemudian baru dia melepaskan kasut dan masuk. Pada saat dia melakukan tefilot, ya, atau berdoa kepada Yod-Heh-Wav-He, dia juga berdiri, ya. Kemudian bersujud. Dia juga menengadahkan tangan ke langit, ya. Tidak pargoi seperti teman-teman Kristen sekarang di gereja. Bagaimana tata cara ibadah Yesus? Harus tahu. Benar gak cara pembaptisan Yesus dulu seperti itu? Jadi baptis yang sekarang Kristen itu berbeda. Bang Suki mungkin mau menambahkan, silakan dulu Bang Suki sebentar. Lanjut dulu, ini ada orang pengajian agak berisik. Oh iya. Selamat malam Christian. Selamat malam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oh, baru masuk belum tahu apa temanya. Gak apa-apa, cuma ngobrol-ngobrol aja. Oh, jadi kayaknya saya dengar masalah baptis kayaknya tadi, ya, awalnya. Betul. Iya, ya. Jadi gimana, apa baptis ini, apa pertanyaan baptis, ya? Jadi Kenapa?
Iya, tadi ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan wudhu itu sama dengan pembaptisan? Ya pada dasarnya sama, secara etimologi itu sama. Ya, pembaptisan, netiladaim atau tesufa ya, atau tesufa atau wudhu itu sama. Mensucikan diri dari dosa, dari najis seperti itu. Ya memang sih secara anunya sih sama ya, penyucian dari dosa. Kalau baptis secara di Kristen itu yang saya tahu, yang saya imani itu adalah bentuk penerimaan seseorang ke dalam gereja untuk penyucian dari dosa dan mengakui keimanan kepada Yesus. Itu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman, di dalam agama Kristen, wudhu adalah mencuci sebagian atau seluruh tubuh atau harta benda seperti pakaian atau benda dengan maksud ini pemurnian atau dedikasi. Di dalam agama Kristen juga, baik ini baptisan ataupun basuh kaki adalah bentuk wudhu. Jadi sebelum berdoa pada jam-jam pada jam-jam kanonik ya, yang pada 7 waktu doa yang tetap itu, orang-orang Kristen Ortodok Oriental ini mencuci tangan dengan wajah mereka. Ya, di gereja-gereja liturgi juga wudhu dapat merujuk kepada pensucian diri atau bejana yang kemudian diambil airnya dari bejana yang berhubungan dengan ekaristi. Wudhu ini adalah salah satu ekaristi dari 10 ekaristi nih. Kemudian dalam perjanjian baru pembasuhan juga terjadi mengacu kepada upacara apa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Judaism seperti itu. Pembasuhan ini dapat terjadi merujuk kepada upacara Judaism. Seperti apa yang selalu Yesus lakukan pada saat Yesus akan melakukan ibadah di dalam Betullah. Itu ada loh, Injil juga menjelaskan tentang wudhu di dalam ayat-ayatnya ya. Nanti kita buka nih ya. Injil ajarkan wudhu juga sebetulnya. Kita buka ayat-ayatnya. Nih, di dalam Keluaran pasal 30 ayat 21, haruslah mereka membasuh tangan dan membasuh kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Seperti itu. Kemudian di dalam Keluaran 30 ayat 20, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apa mereka datang ke Mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-api dari Tuhan. Kemudian di dalam Keluaran 30 ayat 19, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air. Ya, tentang sujud ada. Jadi jangan kalau misalkan tidak tahu, jangan mengatakan tidak sama. Bahkan wudhu itu termasuk ke dalam salah satu ekaristi. Kalau teman-teman mau tahu, ada tuh ya, Umi udah screenshot apa yang dimaksud dengan baptisan dan wudhu, Anda lihat di VT-nya. Bang Christian, mohon maaf, Bang Christian dari Kristen Denom apa Bang? Protestan. Dari Protestan, oke. Sebetulnya tadi Umi ingin mereaction ya, karena tadi Umi ditantang-tantangin sama Pendeta Oberto. Seorang pendeta dari Protestan seperti itu, tapi ternyata dia tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan aku gitu loh. Mungkin coba menurut Bang Christian bagaimana? Apakah menurut ajaran Bang Christian ini bahwa Yesus ini maha kuasa? Tidak, karena ini yang tadi dijawabnya tidak dengan dalil tetapi dengan asumsi dan sangat bertentangan dengan dalil apa yang ada di dalam Bible tentang perkataan-perkataan Yesus mengenai siapa Yesus ini. Menurut Bang Christian gimana? Ya kalau secara pengajaran di iman saya, kalau Yesus adalah yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa sendiri, Tuhan sendiri. Nah gitu. Gitu. Pengajaran itu dari menurut ajaran Yesus atau menurut Bapak atau itu adalah doktrin dari Bapak-bapak gereja? Sebetulnya begini, Yesus itu kan nama Yesus dipakai pada saat dia Tuhan sendiri turun ke dunia ya, nggak mungkin manusia bisa melihat Tuhan langsung ya kan. Dari pribadinya selama dia 33,5 tahun dia itu menjadi manusia
dan perkataannya itulah yang keluar Kalau dari Yesus sendiri. selama 33 tahun menjadi manusia dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, lalu siapa yang menjadi Allah pada saat Yesus masuk ke dalam rahim Maria sampai dengan 33 tahun dia mati di kayu salib, lalu siapa yang menjadi Allah? Ya, Karena Allah itu dianggap turun ke bumi menjadi manusia Yesus kan? ya. Jadi kalau kita berpikir itu kan kayaknya bertentangan, tetapi siapa yang bisa menahan Tuhan dengan kekuasaannya dia sendiri? Itu hak prerogatifnya dia ya. Dia mau jadi apa, terserah Tuhan sendiri kan. Mungkin begitu Ya, ya. tapi segala sesuatu harus berdasarkan dalil. Jadi pada saat begini, Bang, pada saat saya tanya, Abang bagaimana menurut Abang akan mendahulukan logika atau iman? Akan mendahulukan akal atau iman? Ya, kalau kita berbicara memang harus dipikir secara akal dulu baru diimanin kan, begitu. Tuh. Waktu Tapi dalilnya ada. Tadi, silakan Bang Suki. waktu Yesus menjadi manusia itu, kalau digigit nyamuk, dipukul nggak nyamuknya itu? Oh iya, dia di dalam dunia kan manusia sebagai manusia, ya. Tetapi dia adalah firman itu sendiri, karena kan kalau secara dalilnya sudah ada itu nanti mungkin dandanya sudah tahu itu dalilnya di Bible, menurut Bible ya, gitu. Di dalam Bible, di dalam ini lagi-lagi yang selalu diambil adalah karena memang konsep daripada trias atau trinitas yang diperkenalkan oleh Tertullian ini sama sekali tidak alkitabiah, karena landasannya adalah filsafat manusia. Maka dipaksakanlah sebetulnya ayat-ayat pertama Johanin koma yang tadi Umi baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, dan itu sudah terbukti ayat-ayat insersi sampai bongkar pasang di dalam Bible sebanyak 15 kali, 5 kali. Dan sekarang teman-teman Kristen sudah tidak lagi menggunakan itu, karena ternyata Bapa, Putra dan Roh Kudus hanya ada di dalam TB, tetapi dalam versi-versi yang lain terbaik, baik itu dari KJV, baik itu dari Vulgata, dari Heberit Hakadoska, semua tidak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi ruh, air dan darah seperti itu. Akhirnya tidak dipakai lagi. Nah sekarang lari ke himne Platonis, Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan yang berani dibacakannya itu Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 saja. Kenapa tidak sampai 18? Itu kan himne Platonis. Himne Platonis ini adalah sebuah karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi Helenis, yaitu Philo, yang dia tinggal di Alexandria. Dia menuliskan karya lepasnya itu untuk kepentingan bangsanya yang pada saat itu ada dalam masa jajahan Romawi. Ya, itu ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Itu himne Platonis, yang sebetulnya isinya adalah pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos, dan logos berasal dari theos. Kemudian oleh si pengedit Bible diganti menjadi pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Sebetulnya itu ayatnya sampai 18, tetapi kenapa yang diambil cuma 1 ayat saja? Yang sekiranya itu bisa dianggap sebagai itu adalah perkataan untuk Yesus, padahal tidak seperti itu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Kata berasal darinya kemana gitu loh pertanyaannya, sehingga menjadi dan firman itu adalah Allah. Saya sih menurut akal saya selama mengimani ini, jadi contoh nih, saya Tuhan nih seandainya, contoh ya, saya Tuhan ya, saya mau ketemu manusia, nggak mungkin saya langsung turun melihatkan ketuhanan saya. Wah, oke, kalau gitu saya harus jadi manusia dulu deh, supaya sesama manusia ini bisa berbicara langsung berdirect langsung ya. Gitu. Nah, tapi saya akan membuktikan di dalam saya menjadi manusia ini, akan kuasa saya, keajaiban saya ini saya akan buktikan sama manusia ini dulu. Gitu. Itu sih menurut saya ya, tapi kan versinya banyak. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih ya, gitu begini ya. Bang, nanti akan terbantah dari ayat Bible sendiri, di mana di dalam Bible dikatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Bahkan di dalam Yesaya, di dalam Raja-Raja, di dalam Yeremia yang menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Hendak kepada siapakah kamu menyamakan aku sehingga kami sama?
Dari sejak apa dia saya dari sejak zaman purbakala akulah Allah dan tidak ada yang sama seperti akulah Allah. Di dalam raja-raja tidak ada yang seperti aku di atas langit, di bawah bumi dan di atas bumi. Oke, kalau gitu Ibu hostnya coba buka Yohanes 10:30. Kenapa dengan Yohanes 10:30? Coba dibaca dulu Yohanes menurut itulah adalah dia Yohanes 10:30 ya. Yohanes pasal 10 ayat 30. Ya, bentar ya. Aku dan Bapa adalah satu itu. Ya. Dan Coba selanjutnya balik lagi. di pasal 14 Sebentar. ayat 6. Sebentar tahan dulu ya. Ya. Sebentar tahan dulu. Pegang Bible nggak, Bang? Pegang, ya. Oke, kalau begitu boleh dong saya bacakan Yohanes 17, satu perikop. Silakan, Bang. Oke, Yohanes 17. Nggak bisa cepet ya bukanya, harus pindah-pindah dulu. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rindu. Yohanes 17 ayat Iya. berapa tadi? Ayat berapa? Satu perikop aja biar jangan dianggap ambil comot-comot satu ayat. Satu perikop itu kayaknya lebih mantep tuh. Oh, Yohanes 17 ya? Ayat 1. Sampai Ini habis. semua merah ya perkataan Yesus ya. Supaya Bang Christian paham dengan apa yang menjadi perkataan Yesus, silakan. Kalau saya buka di Bible saya di Yohanes 17 mulai ayat 1 itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Ya, coba baca 17 itu satu Wah, perikop. ini panjang ini. Habis ini. Atau saya bacakan. Banyak ya, silakan aja. Gak apa-apa, ini panjang. Demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang dimiliki yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang dan engkau memberikannya kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan telah menuruti segala firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama sepertiku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka itu tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Nah, jadi tadi ayat yang abang bawa, aku dan dia adalah satu, ternyata bukan hanya Yesus saja yang menjadi satu dengan Bapa. Kedua 12 muridnya pun sama menjadi satu dengan Bapa. Ya kalau saya sih dengan ajaran saya dan iman yang dimengertikan selama ini, itu hanya doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Hanya doa Yesus untuk murid-murid. Betul. Artinya ke-12 muridnya pun menjadi satu dengan Bapa, bukan hanya Yesus. Seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di ayat pertama saja, Yesus berdoa kepada Bapaknya meminta dipermuliakan. Ya, kemudian dia di dalam ayat ketiga Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Ya, di dalam ayat keempat Yesus mengatakan bahwa Yesus mempermuliakan Allah dengan jalan apa? Tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan Allah. Karena Yesus mengerjakan segala perintah yang diberikan oleh Bapa. Di dalam ayat ke-8 Yesus mengatakan segala firman yang disampaikan kepada Yesus atau perkataan Bapa yang disampaikan kepada Yesus sudah disampaikan lagi kepada mereka. Atau ya, gini Bumi Chan, atau begini, saya analogikan gini, seandainya Bumi Chan Tuhan nih, saya manusia, supaya Bumi Chan bisa menemui saya sebagai saya manusia, apa yang Bumi Chan lakukan supaya bisa bertemu sama saya langsung? Ya melalui logosnya ini, melalui pengantaranya ini, melalui rasul-rasulnya ini. Karena yang disebut dengan rasul, ya, atau disebut dengan utusan atau Mesias, atau dalam bahasa Yunani Kristus, mereka ini adalah sang penyampai firman, ya. Karena tidak mungkin, karena tidak mungkin Allah berbicara langsung dengan manusia. Ya, seperti halnya apa yang dikatakan Yesus bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya. Makanya anak tunggalnya yang menyatakannya. Karena Bapa tidak langsung berbicara. Kita harus tahu dulu apa arti dari logos. Ya, logos ini karena Allah ini dianggap kudus, bersih dari dosa, sehingga dia tidak dianggap tidak pantas untuk berbicara dengan manusia yang sifatnya fana. Maka dibutuhkanlah logos ini, sang pengantara ini. Jadi firman yang Allah sampaikan kepada sang pengantara ini, ya, ini disampaikan lagi kepada manusia. Yesus ini adalah sang firman, ya, sang firman yang sang penyampai firman. Yesus inilah yang disebut dengan logos. Yesus inilah yang disebut dengan Mesias, atau yang disebut dengan Kristus atau utusan, seperti itu. Oke, gini. Kalau seandainya Ibu Michan sudah tidak percaya sama utusan-utusannya, jadi analoginya gini, Tuhan sudah pertama di perjanjian lama kalau menurut iman ya, di saya ini nggak percaya, sudah diturunkanlah Rasulullah Musa, Daud dan segala sampai habis tuh, tetapi misinya gagal. Ya, seandainya Bu Michan punya anak buah nih, ngirim nih anak buahnya, tetapi kok gagal semua ini misinya nih. Kalau gagal misinya semua, utusan Bumi Chan, kira-kira siapa yang sampean percaya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang begini ya, di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Yesus diutus oleh Allah untuk domba-domba. Enggak ke situ dulu Bu Michan, pertanyaan saya dijawab dulu gini. Jikalau anak buahnya sampean sudah tidak dipercaya lagi,
sampai sebagai komandannya, kira-kira siapa lagi yang sampean utus? Ini sudah nggak dipercaya, sudah gagal semua nih mereka nih. Satu nggak bisa, kedua nggak bisa lagi, tiga sampai sore habis deh. Terus Oh, kira-kira, jadi bukan jadi maksudnya Bang Christian Allah itu turun sendiri begitu menjadi nah, manusia. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di mana dalil yang menyatakan bahwa Allah itu adalah bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah yang turun ke bumi menjadi manusia Yesus. Justru dengan cara berbicara seperti itu, Bang Christian semakin menunjukkan bahwa Kristen ini adalah ajaran pagan. Kenapa? Karena berbicara tentang teofani, ya, teofani Allah. Teofani Allah dianggap turun ke bumi mewujud menjadi ciptaan. Itu adalah konsep teofani Allah. Dianggap turun ke bumi menjadi Yesus, dianggap turun ke bumi menjadi tiang awan, dianggap turun ke bumi menjadi semak api. Itu adalah konsep-konsep dari pagan Yunani. kalau kita berbicara dalilnya sih banyak semua ya, bahwa dia berubah firman itu menjadi manusia. Itu sudah ada. Memang kalau kita bahas, betul. ya, dia akan bahas. Jadi kalau saya beranalogi selama saya di Kristen, anak buahku ini sudah tidak mampu nih. Ayo sudah minggir, biar saya sendiri turun, sendiri melakukan apa yang saya begitu. Nah, itu analoginya. Tetapi kalau mau lihat di dalilnya sudah saya sebut. Nah, jikalau ini memang sih agak sulit sih nanti, karena antara Al-Quran sama Alkitab ini beda jauh, sulit akan antara minyak ya dan air ini nggak mungkin bisa ya, mau disatukan, mau dipersatukan sama, iya, sangat makanya sulit begini, gitu, Bang. sangat Makanya sulit begini. gitu. Makanya Gitu. kenapa ada diskusi atau dialog lintas agama di sini adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Benar nggak sih yang selama ini saya yakini bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada Allah? Tentunya harus berdasarkan kepada apa? Kepada dalil dan referensi. Oke, Sekarang dalilnya kalau saya akan carikan ya. Nggak apa-apa, saya akan carikan. Nggak apa-apa, sambil saya carikan. Mungkin Ibu Micanya, nggak apa-apa, kita berdiskusi, nggak apa-apa sih. Mau terima apa tidaknya kan itu urusan masing-masing ya, gitu loh kan. Nggak apa-apa, yang penting enak kita ngomongnya, jadi nggak saling menghujat lah ya, gitu, gitu aja. Dalilnya mungkin tadi ya, firman yang menjadi manusia itu ya. Di dalam Al-Quran pun sama dikatakan bahwa penciptaan Nabi Isa ini sama halnya seperti Adam ya. Kemudian di penciptaannya dari apa? Bukan dari hasil pernikahan, tetapi dari kalimatullah. Kalimatullah itulah yang disebut dengan firman Allah. Ya, dikatakan kun maka fayakun, itulah yang dikatakan kalimatullah. Tidak harus melalui proses pernikahan, tetapi pada saat malaikat Jibril datang kepada Maryam, ya, dengan membawa kabar gembira daripada Allah yang menyampaikan bahwasanya nanti Maryam kelak akan mengandung seorang putra yang kelak akan diberikan nama Isa ibnu Maryam. Ya, Maryam kaget. Di dalam Al-Quran kaget dan mengatakan, saya ini seorang perempuan yang tidak bersuami, bagaimana mungkin saya bisa mengandung, seperti itu kan. Tapi karena kehendak Allah, karena firman Allah itu ya, karena kalimatullah itu, maka Allah mengatakan kun, maka fayakun. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, Allah berfirman jadilah, maka jadilah Maria mengandung. Seperti itu loh. Sama di dalam Al-Quran pun dikatakan demikian, bahwa Nabi Isa ini proses penciptaannya ya dari kalimatullah, dari firman Allah. Tapi sayangnya bukan hanya Nabi Isa saja, karena setiap makhluk yang Allah ciptakan semua juga berawal daripada kalimatnya, berawal dari firmannya. Seperti halnya kita ini sebagai manusia diciptakan awalnya dari apa? Ya, penciptaannya dari debu tanah. Tetapi pada saat penciptaannya dari apa dulu awalnya? Tentunya dari kalimatullah. Allah berfirman kun, maka fayakunlah kamu jadi manusia. Seperti itu. Hanya saja prosesnya yang membedakan antara kita sebagai manusia biasa dan Nabi Isa alaihissalam. Prosesnya manusia biasa ya, sebelum masuk ke dalam sebelum hidup di alam rahim itu melalui proses persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Nabi Isa prosesnya tidak seperti kita, dari hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi benar-benar murni daripada kalimatullah, dari firman Allah. Ya. Seperti itu. Ya memang sih
kalau di Kristen sendiri sih tidak pernah mengenal Isa, tetapi memang kalau di Al-Quran Yesus itu sama dengan Isa. Itu nggak apa-apa karena kenapa ya, perbedaan apa pada saat itu antara di Arab atau di Yahudi sendiri ya, atau di Israel sendiri begitu gitu, karena kita tidak diajarin itu untuk mengenali Isa karena bukan yang kita orang-orang Israel juga tidak mengenal Yesus, Bang. Ingat ya, Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang Yunani. Ya, karena Yeshua HaMasyiah ini bukanlah Yesus, bukanlah seorang Yunani yang tidak pernah menjadi Tuhan. Ya, jadi begini, jangan dulu ke Yahudi, kita Kristen. Nanti kalau berbicara dengan Yahudi akan banyak persamaannya dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Yesus ini bukan seorang yang dimaksud dengan Yesus atau Isa ini bukanlah orang Arab, juga bukan orang Yunani, tapi dia seorang Bani Israel yang punya nama dengan menggunakan nama Hebrew, yaitu Yeshua HaMasyiah atau Yosua, atau kalau di dalam bahasa Aramaiknya Iso. Lah kenapa ke dalam Al-Quran jadi Isa? Karena di dalam Al-Quran tidak memiliki huruf konsonan O, maka jadilah Isa. Seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi menganggap Isa ini adalah seorang rabi, ya, seorang utusan, seorang yang diurapi, bukan Tuhan. Bahkan kenapa Yeshua HaMasyiah ini sampai dengan disalibkan? Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yeshua ini telah melakukan Hilul Hashem atau penghujatan terhadap Hashem. Pada saat tua-tua Yahudi bertanya, engkaukah Mesias anak Allah itu? Kemudian Yeshua menjawab, akulah dia. Pada saat itu marahlah tua-tua Yahudi karena dianggap Yesus itu menghujat terhadap Hashem. Karena mereka tahu Hashem ini tidak pernah beranak, tidak pernah mempunyai anak. Akhirnya apa? Diserahkan. Kadang pada masa itu Yahudi itu ada di dalam masa Helenis atau dalam masa penjajahan Romawi. Akhirnya diserahkanlah kepada yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Herodes dari Romawi. Persidangan pertama dilakukan di hadapan Raja Herodes. Yesus tidak dinyatakan bersalah. Akhirnya Raja Herodes mengembalikan kepada Gubernur Pontius Pilatus karena menurut Raja Herodes tidak ada kesalahan Yesus yang pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Ya, kemudian persidangan yang kedua dilakukan di hadapan Pontius Pilatus. Demikian di hadapan Pontius Pilatus pun tidak ditemukan kesalahan Yesus. Sehingga Pontius Pilatus di dalam Bible menyatakan bahwa sambil dia mencuci tangannya, dia mengatakan, aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah orang tidak berdosa ini. Maka dari itu aku akan menghajarnya, kemudian akan melepaskannya. Nah seperti itu. Tapi pada saat Gubernur Pontius Pilatus menyerahkan kembali kepada tua-tua Yahudi tentang siapa yang akan disalibkan, maka orang-orang tua-tua Yahudi ini tetap pengen Yeshua yang disalibkan, begitu loh ceritanya. Tapi nanti itu ke depan ceritanya. Nah ini sekarang soal tentang ketuhanan aja dulu. Itu nanti saya bisa menceritakan bahwa sebetulnya ya Yesus itu diselamatkan. Soalnya seperti itu, Bang. Itu soalnya ya anak, kalau saya sih versinya kalau kita berbicara itu sih saya mempelajari bahwa yang tadi bahwa Tuhan sendiri yang turun karena semua utusannya itu sudah tidak berhasil, makanya dia reinkarnasi menjadi manusia untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya, visi dan misinya untuk menyelamatkan dosa manusia yang ada di muka bumi ini, gitu loh. Dan pada akhirnya toh untuk menebus dosa itu harus darahnya sendiri yang harus dipercikan sendiri. Gitu sebentar loh. Bang, sebentar. Abang sebetulnya kalau berbicara reinkarnasi, kemudian juga berbicara tentang darah manusia, apalagi darah yang dianggap Tuhan, Abang semakin menggiring bahwa pengajaran Kristen ini adalah ajaran pagan Yunani. Coba kita berbicara tentang reinkarnasi atau teofani, ya. Ya kalau reinkarnasi bisa aja menjelma ya, menjelma sebagai manusia lah, ya kan dia gitu. Bukan menjelma sebagai manusia dia. Nah, sebentar ya. Saya akan sampaikan tentang reinkarnasi atau konsep teofani Allah ini dahulu digunakan oleh orang-orang Yunani, ya. Ini dianggap sebagai apa? Sebagai ajaran pagan itu kenapa? Karena dulu tentang
Inkarnasi atau tentang teofani ini disematkan kepada dewa-dewa, di mana Allah dianggap berinkarnasi menjadi Zeus, ya. Zeus menikah dengan wanita bumi yang namanya Hera, ya. Kemudian dari pernikahan ini menghasilkanlah anak, ya, yang namanya Hercules. Nah, anaknya ini yang memiliki dikotomi atau dua natur, 100% manusia, 100% dewa, seperti itu. Jadi kalau di dalam ajaran Yahudi itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi ini adalah benar-benar ajaran pagan Yunani, apalagi dengan berbicara dengan tentang darah manusia. Ini kalau berbicara tentang darah manusia ini sudah fix adalah ajaran pagan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan, ya, untuk mensucikan dosa atau apalagi untuk korbanot itu menumpahkan darah manusia, apalagi darah Tuhan, tetapi darah binatang. Dan itu sebetulnya sebelum dia itu kan pada saat dia sebelum disalibkan dan dia mengadakan perjamuan sama semua kali bisa dibaca ya pada saat perjamuan sini dia melayani murid-muridnya sendiri dengan memecahkan anggur, ya kan, memecahkan roti sama kan dia mengandaikan bahwa roti itu adalah tubuhnya, anggur itu adalah darahnya, ya. Saat itu. Ya, tapi tidak lantas. Ini kan alegoris, kan? Yesus sedang mengajarkan tentang perumpamaan. Pada saat Yesus memecah roti, dia mengumpamakan bahwa roti ini adalah tubuhnya. Pada saat dia memberikan perjamuan anggur, bukan berarti dia sebenarnya sedang menumpahkan darahnya yang sebenarnya, tetapi ini adalah alegorisnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam keyakinan atau keimanan teman-teman Kristen tentang penyaliban ini, bahwa dosa itu sudah ditebus dengan cara Yesus menumpahkan darahnya. Tidak seperti itu, Bang. Apalagi kalau kita berbicara ke ranah di mana tempat Yesus berada, yaitu Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak percaya dengan penyaliban Yesus, ya, karena Yesus bagi mereka tidak pernah mati di salib, begitu loh. Ya itulah angkanya kan saya bilang banyak sudah perdebatan semuanya segala sesuatu sulit ya memang kalau kita berbicara kalau dia bicara dengan akal manusia secara lengkap itu dengan apa yang ada di Alkitab itu pasti banyak yang bertentangan, tetapi kita mengimani secara iman itu sulit. Nah, berarti hanya mengimani, padahal sebetulnya lebih dari 300 ayat di dalam Bible Yesus mengatakan dia adalah utusan, tidak pernah dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan di dalam hukum yang terutama saja menurut pengajaran Yesus di dalam Markus 12:29, Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Bukan aku itu Tuhan kalian, aku itu Esa. Apalagi pada saat Yesus diuji oleh iblis, akan dimurtadkan oleh iblis. Saat iblis mengiming-imingi Yesus akan memberikan dunia beserta kemegahannya. Ya, yang penting Yesus nyembah iblis, bersujud menyembah iblis. Tapi apa yang Yesus katakan? Nyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja dan kepadanya sajalah engkau harus berbakti. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa tidak mengatakan nyahlah kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku dan kepadaku engkau harus berbakti? Ya betul itu apa yang Ibu Michan. Kalau saya itu kenapa saya mengimani Kristen itu secara akal manusia, saya hanya pelajari. Seandainya Yesus Kristus ini dia tidak mati di kayu salib dan tidak bangkit pada hari ketiga, bangkit sebagai Tuhan, saya tidak akan pernah percaya dengan Yesus Kristus. Karena misi dan visinya dia harus mati di kayu salib, ya, sebagai sisi manusianya, mati dalam sisi manusianya, tetapi di dalam Alkitab dia bisa mengembalikan, dia bisa ngambil rohnya semua kehidupan, karena dia bangkit pada tiga, dia adalah sebagai sisi Tuhan langsung. Yesus itu tidak bangkit sendiri, tapi dibangkitkan, Bang. Nah, kalau secara itu persepsinya berbeda sudah kita masing-masing. Jadi itu yang tidak kita membahas. Gitu. Itu justru yang ada di dalam Bible. Coba baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Coba ini saya karena saya lagi mau cari apa pertanyaan orang
pemuka agama Nikodemus ya, yang termuka menanyakan ketuhanan dia, Yesus itu di percakapan ini saya lupa ayatnya, di situ dia sudah dijelaskan langsung, dan pemuka agama si Nikodemus itu akhirnya terdiam dan tidak bisa menjawab apa yang diartikan sama Yesus sendiri pada saat dia berbicara berdua gitu ya. Di situ. Enggak, sekarang Abang tolong bacakan dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Oke, bentar. Kisah Para Rasul. Berapa tadi? Pasal berapa? 2 ayat 32. 2 32. Ya. Kalau judul perikopnya dari awal harusnya khotbah Petrus ya. 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Begitu? Iya. Iya. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Yesus bukan bangkit sendiri, tetapi dia dibangkitkan Allah. Nah, ya maksudnya persepsinya seorang Petrus ya. Jadi kalau kita melihat dari kalimat itu, asumsi akal manusia pasti bahwa Yesus ini dibangkitkan sama, dia bangkit bukan karena dia dengan sebagai Tuhan, karena dibangkitkan dengan Allah gitu ya kan. Di situ. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, artinya yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Beda kalau secara akal manusia, akal pikir kita betul kalau itu benar kalau kalimat secara, tetapi secara di Alkitab kita di sisi di yang diajarkan ini bahwa dia itu mati di kayu salib sebagai sisi manusianya, bukan ya, dia meninggalkan, dia mengosongkan semuanya. Nah pada saat dia coba makanya tadi saya minta coba tunjukkan satu ayat saja yang berbicara tentang dikotomi ya, perkataan Yesus yang berbicara, pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa dia memiliki dikotomi, bahwa dia ini dua natur ya, 100% manusia 100% Tuhan, perkataan Yesus gitu loh. Sebentar, saya cari ayatnya bahwa dia berhak membalikan semua yang pada saat itu dia rohnya semua jati dirinya. Itu ada di ayat mana saya lupa, ini ada lengkap sebentar. Saya akan cari ini lengkap sebuah. Nanti ada dalilnya di situ. Atau tentang apa? Nanti saya coba bantu Bang. Tentang apa itu? Sebentar ya, lupa saya itu nggak pernah ya, nggak pernah nyata karena di situ sudah tertulis bahwa maut pun aja tidak bisa dia, maut pun tidak bisa membatasi dia, ya. Ya. Di mana ya? Jadi sebentar ya. Kalau saya sih ya, secara iman saya sih begitu ya kan. Tapi kalau dibenturkan dengan pikiran kita mengupas Alkitab dengan sisi akal manusia kita, tetapi kita memang ya nggak tahu ya, awal dari lahir kita pertama kita sudah dari Kristen ya, pasti dididik dari situ. Ya, kita dipelajari dengan segala sesuatu mulai dari kecil sampai besar ya. Ya. Itulah yang kita imanin gitu loh kan. Ya, sebetulnya gini loh Bang, ya. Ya, mengimani boleh tapi jangan iman buta gitu loh. Jangan iman buta yang kemudian justru menghajar apa yang menjadi pengajaran Yesus sendiri. Ya, itu persepsi masing-masing gitu ya. Gitu kan. Coba saya mau, kalau Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana Yesus pada saat di Taman Getsemani dia dalam keadaan resah, dia dalam keadaan rasa ketakutan karena merasa kematiannya sudah dekat. Dia meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, sampai karena ketakutannya Yesus ini sampai mengeluarkan keringat seperti butiran darah. Nah, gitu. Kalau kita berpikir secara akal manusia memang begitu. Saya juga pertama di wah nggak mungkin ini. Masa sih Tuhan mau menderita sih, menyerahkan gini, padahal dia Tuhan loh, ya kan? Ngapain dia kayak? Nah kan kalau secara akal, tetapi setelah saya baca mulai sampai ayat, saya renungkan, saya berdoa langsung, saya langsung mendapat bahwa visi misinya dia memang begitu. Jadi secara iman saya oke, clear gitu, bahwa saya akan menuju kehidupan kekal di situ hanya mengikuti dia harus ditebus dengan darahnya Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Nah, jadi itu dari mana sih? Makanya mendingan kita berbicara berdasarkan dalil gitu loh, berdasarkan ayat.
Coba pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani seperti apa itu? Nah, kalau kita berbicara sama Getsemani sebentar ya, bukan pada saat. Jangan di kalimat itu nanti ada yang berbicara pada saat itu dia menitikan darah dan dia sangat ketakutan, malaikat bilang itu. Jangan, itu persepsinya akan salah nanti kalau kita tidak mengolahnya lebih lengkap gitu ya. Pada saat di Taman Getsemani, kenapa Yesus berdoa? Pada saat Yesus ketakutan, kenapa Yesus justru pasrah kepada Allah? Nah, ini sudah. Artinya Yesus bukanlah Tuhan, karena Yesus berdoa kepada Tuhannya. Apa yang pada saat Yesus dia merasa resah, ketakutan karena dia merasa bahwa kematiannya sudah dekat. Tuhan itu tidak mungkin mati, tapi dia merasa kematiannya itu sudah dekat. Apa yang Yesus sampaikan kepada Bapaknya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu, bukan seperti apa yang menjadi kehendakku. Nah, karena dia itu berbicara berarti dari sisi manusianya, karena dia yang akan menerima semua beban dosa jadi manusia. Dia lagi berdoa kepada dirinya sendiri begitu. Tidak, dia bukan berdiri sendiri. Dia itu kan saya bilang dia diselamat di dunia itu adalah sebagai sisi manusianya. Jadi dia gini loh. Kalau kita sebagai manusia, dia sebagai manusia ya kan di bumi, betapa takutnya, betapa menderitanya, semuanya pasti merasakan. Pada saat Yesus menjadi manusia di bumi selama 33 tahun, lalu yang menjadi Bapak siapa? Nah, angkanya tak bilang begini. Jadi begini Bu, seperti nama ibu nih seandainya Mican Ratna Horas. Di Manado ibu dipanggil Mican, ya. Di Batak sampai dipanggil Horas. Satunya tadi Dewi ya, Dewi dipanggil di kalau Maluku. Bapak itu kan adanya di sorga, dengar ya, Bapak itu adanya di sorga. Nah pada saat Yesus menjadi manusia selama 33 tahun itu yang menjadi Bapak di sorga itu siapa? Jadi kan saya yang pertama analogikan, saya sudah tidak percaya lagi dengan anak buah saya yang gagal. Akhirnya saya turun. Jadi saya sendiri turun menjelma sebagai manusia nih, deal gitu loh Bu Mican. Bahkan Yesus pun menjadi seorang Mesias itu gagal. Gagalnya di mana? Ada ayatnya di mana di Alkitab? Ya. Nah sekarang Yesus diutus untuk siapa? Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapa ya. Bu. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ya. Jadi gini, betul Bu. Seandainya gini, pada saat Tuhan sendiri berbicara, dia langsung menjelma manusia. Akulah Tuhan, ya kan? Ya, sebenarnya seperti ada di kalimat juga di Alkitab. Akulah Tuhan, nggak ada yang percaya kan? Nggak mungkin, pas dia di-defend dia, dihujat. Kamu nih manusia, kenapa kamu ngaku Tuhan? Yesus tidak pernah ngaku Tuhan kok. Waktu Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Allah, dia mengaku anak manusia. Pada saat tua-tua Yahudi mengatakan engkaukah Mesias anak Allah itu, Yesus mengatakan akulah dia. Iya, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Sebelum Abraham itu ada, aku pun sudah ada duluan kan. Dia bilang, ngamuklah semua orang-orang di situ kan. Dia berbicara. Lalu bagaimana pada saat Salomo mengatakan sebelum dunia ini diciptakan, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, aku sudah ada. Kenapa tidak Tuhankan Salomo? Itu kan nubuatnya yang akan terjadi pada saat Yesus datang ke dunia. Itu dinubuatkan dan itu harus digenapi. Semua segala di perjanjian lama itu akan tergenapi di perjanjian baru gitu semua pada saat itu. Nah itu menurut kita ya. Tetapi bukan Salomo tidak sedang menubuatkan Yesus. Coba baca di dalam Amsal. Ya, segala jadi nubuatan Yesus, segala jadi nubuatan Yesus. Sepertinya Yesus ini cuma satu-satunya manusia gitu loh. Ya jadi sebetulnya Yesus itu sendiri ya itu adalah Tuhan sendiri yang pasti akan disangkal semuanya. Dimana Yesus mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Yesus justru memerintahkan kepada iblis saja hanya untuk menyembah Tuhan Allahmu saja. Yesus kepada bangsa Israel yang dimana dia diutus untuk hanya untuk domba-domba yang hilang kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus memerintahkan hanya untuk menyembah Allah saja. Ya.
Ya itulah, makanya saya sebetulnya kadang kalau mau berdebat dengan akal manusia nggak akan nyampe untuk mengupas Alkitab. Memang kalau secara akal manusia nggak mungkin percaya, nggak mungkin ya, pasti nggak percaya, nggak Padahal mungkin. sebentar di Gitu. dalam hukum yang utama, Yesus memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan ragamu dan segenap akal budimu. Yesus memerintahkan untuk senantiasa menggunakan akal, bukan mengimani saja gitu loh Bang. Ya, Karena dia coba. sendiri. Karena nggak, maksudnya dia sendiri Tuhan. Yesus itu sebenarnya Tuhan. Masa aku bilang sama Ibu Mican nih, saya turun ke dunia nih Ibu Mican. Ibu Mican, saya Tuhan loh ya. Bilang gitu. Apakah Kalau apa Yesus Mican adalah percaya? Tuhan, kenapa dia Gitu. meminta menyembah Tuhan? Satu-satunya bahwa, Ya bahwa benar. Allah itu Benar Bu Mican Kenapa? begini loh. Benar. Kalau dia jadi benar, saya tidak akan pernah saya sudah turun menjadi manusia, saya nggak akan pasti akan berbicara sembahlah Tuhan Makanya Allahmu. tolong Gitu. tunjukkan di mana Yesus mengatakan tentang dikotomi dia sebagai dua natur, 100% Nah, dan manusia, 100% Tuhan. benar ya. Makanya tadi justru dengan Bang Christian berbicara tentang dikotomi, Bang Christian justru semakin meyakinkan kepada kita semua bahwa Kristen ini adalah ajaran pagan. Seperti orang-orang Yahudi bilang bahwa kekristenan ini adalah orang-orang yang penyembah pagan. Menyembah pagan bukan hanya menyembah berhala saja, tetapi mentuhankan manusia atau menyembah manusia. Itu adalah masuk ke dalam golongan avodazara. Jadi akumulasi di hadis di faktanya itu di Yohanes yang tadi bilang, Yohanes 10:30 ya. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Aku Tetapi dan di Allah dalam Bapa Yohanes adalah 17, Yesus sendiri mengatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Gimana Bang? Itu doa buat murid-muridnya Bu Mica. Bukan, Bu, iya. Itu di sana ada Bapa, ada Yesus, ada murid-muridnya. Berarti Yesus bukanlah Tuhan. Di sana ada Tuhan, di sana ada Yesus, di sana ada murid-muridnya. Yesus sedang berdoa kepada Tuhannya. Ya angkanya ya oke nggak apa-apa tapi Bang Christian, saya minta Bang Christian bacakan 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 Bang. Boleh Bang? Halo Bang Christian. Kok Bang Christian kabur? Oke, jadi teman-teman, jadi udah tahu ya, karena mungkin Bang Christian udah baca dulu di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yesus mengatakan bahwa pendusta dan antikristus ya adalah mereka yang menyangkal aku sebagai manusia. Manusia Yesus disangkal terus sama teman-teman Kristen ya. Jadi sebetulnya tentang berbicara tentang guru-guru palsu, penyesat, pendusta, antikristus, ini sudah dituliskan, sudah diperingatkan oleh Yohanes di dalam suratnya yang pertama dulu, ya. Bentar. Jadi dulu Yohanes sudah menjelaskan tentang penyesat, guru-guru palsu, pendusta dan antikristus itu dulu sudah. Ya, apa yang dikatakan di dalam surat Yohanes, anak-anakku sekarang telah tiba saatnya, telah datang banyak pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Ya, apalagi yang Yohanes katakan, mereka berasal dari antara kita. Ya, apalagi yang Yohanes katakan, mereka adalah yang mengaku domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Artinya pendusta dan antikristus itu atau guru-guru palsu dan penyesat itu sudah ada di zamannya Yohanes. Ya, yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Pendusta dan antikristus itu adalah yang ingin mengubah ajaran-ajaran Kristus. Disangkal semua ajaran Kristus.